Pemain kelelahan, jadwal sangat padat, permainan belibet, kemarin sempat ada ya kasus-kasus internal, walaupun memang Persib belum terkalahkan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Persib Bandung memang belum terkalahkan di liga saat ini bobotoh, tapi remisna teh loba teuing sehingga Persib banyak kehilangan poin, dan tentunya kalau banyak kehilangan poin semakin sedikit demi sedikit menjauh dari papan atas ya, walaupun masih di dalam kategori yang normal-normal saja. Bahkan liga ini masih sangat panjang. Cuman memang sangat disayangkan kalau seandainya ternyata Persib Bandung malah terus mendapatkan hasil yang seperti ini. Imbang deui. Memang kita nggak kalah, tapi hanya mendapatkan 1 poin dari 1 pertandingan itu satu hal kerugian kalau menurut saya, apalagi Persib statusnya sebagai juara bertahan, kita tim besar juga, apalagi cita-citanya pengen back to back juara. Nah, kemarin juga saat melawan Madura, itu hal yang sebenarnya tidak diprediksi kalau menurut saya, karena memang secara statistik Madura jauh di bawah Persib Bandung untuk saat ini ya, jauh di bawah Persib Bandung. Walaupun bola itu bulat, segala hal bisa terjadi, malah Persib Bandung sempat kalah, mengembalikan keadaan, malah diimbangi lagi oleh Madura. Walaupun memang Persib juga tampil agak sedikit acak-acakan sebenarnya, khususnya di babak kedua, dan dinotis juga oleh Coach Bojan Hodak kalau ini sebenarnya kebiasaan Persib Bandung dari dulu. Lamun geus menang teh permainannya sok rada bertahan, dan Coach Bojan Hodak juga mengakui di babak kedua, babak pertama sebenarnya permainan kita bagus katanya, tapi di babak kedua kita melambat, dan itu harus diakui. Iya, apakah Persib Bandung sebenarnya selalu sudah cukup kalau seandainya udah unggul, atau memang ini keadaan yang dimana lawan-lawan dari Persib Bandung meningkatkan intensitas permainan? Kita belum tahu, karena jelas tim lah yang lebih merasakan di atas lapangan seperti apa. Dan juga ada beberapa bongkar pasang pemain yang seperti dugaan saya, seperti prediksi saya, kalau Persib Bandung pasti akan merombak beberapa pemain karena begitu padatnya jadwal, dimana 4 hari kemudian setelah laga melawan Madura, kita harus berangkat OTW ke Cina gitu kan, langsung main ACL 2. Yang otomatis Persib harus memilih apakah merombak pemain ketika melawan Madura atau merombak pemain ketika ACL 2. Dan ternyata udah mulai dilakukan ketika merombak pemain di laga melawan Madura. Ini jelas membuat Persib semakin ritme permainannya tuh terus apa ya, terus semacam ganti lagi, udah enak sama ini ganti lagi, udah enak sama ini ganti lagi. Ini jelas semakin membuat Persib Bandung apa ya, mempunyai tantangan internal dalam menjaga ritme permainan, dalam juga terus menyatu padukan antar pemain gitu kan, karena bongkar pasang pemain, karena cedera lah, karena kebutuhan rotasi lah gitu kan. Walaupun mereka udah sering-sering bersama pasti, tapi yang sering bermain 11 pertama, kalau seandainya ada dicokel hiji minimal, itu akan membuat permainan Persib Bandung agak sedikit berbeda lagi ke depannya. Nah, Persib Bandung akan bermain di ACL 2, teman-teman, 4 hari setelah laga melawan Madura dan sebelum FIFA Matchday. Persib diharapkan bisa mengambil poin di sana, minimalnya ya imbang deui, walaupun kita juga sangat berharap Persib bisa mendapatkan 3 poin. Kalau seandainya kita memang ingin menjaga asa untuk terus bermain di ACL 2 dan tidak seperti justifikasi kebanyakan supporter lain ke Persib Bandung, yang dimana Persib hanya main-main dan tidak serius di ACL 2. Padahal kita sangat serius, tapi seperti yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak, begitu padatnya jadwal kita. Sekali lagi, ini bukan alasan, tapi inilah kenyataannya yang membuat beberapa pemain Persib Bandung itu sangat kelelahan dan konsentrasinya menurun. Ini diakui oleh Coach Bojan Hodak. Tapi saya harap sih dengan rotasi dan juga skuad kedalaman yang dimiliki Persib Bandung, Persib bisa bongkar pasang dengan baik. Sekaligus juga ini menjadi PR bagi Coach Bojan Hodak. Dan soal Papa Victor Imponepo, kemarin jelas sebelumnya saya respect dulu kepada Papa Victor, karena Papa Victor adalah salah satu legend lah di sepak bola Indonesia. 4 gelar begitu jaya di Persipura dulu, tidak ada yang
apa namanya, yang bisa melewati Papa Victor. Bahkan saya juga ngefans dulu ke Papa Victor gitu kan. Bahkan sebenarnya Persib Bandung juga beruntung masih memiliki Papa Victor Igbonepo di era prem yang cukup lumayan, di era coach Mario Gomez dulu. Tapi kita harus akui kalau sekarang Papa Victor udah sangat uzur, dia sudah sangat tua dan umur tidak bisa bohong, sehingga kemampuannya sangat menurun drastis dibandingkan dahulu. Itu menjadi sebab Papa Victor masih belum bisa konsisten untuk bermain bagus sekarang di Persib Bandung. Sebenarnya ini juga udah sempat saya bahas ketika fase-fase transfer window gitu kan, di mana Persib Bandung saat ini tidak memiliki center back menurut saya waktu itu. Ketika kita kedatangan akhirnya Gustavo, kita hanya memiliki pakem Gustavo dan juga Nick Weaver, karena Bang Jupe dan juga Victor Igbonepo kalau menurut saya sebagai pelapis pun untuk saat ini udah enggak layak. Bukan berarti jelek ya, tapi karena memang udah habis, masa mereka udah habis, dan kita respect kepada Bang Jupe dan juga kepada Victor Igbonepo. Dan sisanya hanya menyisakan seorang pemain muda yang benar-benar bisa menjadi seorang stopper, adalah posisi aslinya Kakang Rudianto. Kakang memang memiliki postur yang bagus, tapi dia masih muda, tentu memerlukan lagi jam terbang yang banyak agar bisa bermain konsisten bersama Persib Bandung. Ini terlalu riskan kalau seandainya Nick nggak bisa bermain, akumulasi atau juga cedera, begitupun Gustavo, penggantinya tidak sepadan, kan ini membahayakan juga. Memang kita punya Coach Ijan yang katanya bisa bermain sebagai center back. Kita punya Rahmat Irianto, kita punya Deddy Kusnandar juga yang beberapa kali bisa bermain sebagai seorang center back. Tapi idealnya pemain yang benar-benar memiliki posisi sebagai seorang center back pelapis hanya Kakang, Victor dan juga Bang Jupe, dan mereka dianggap terlalu jomplang kualitasnya dengan Nick Weaver dan Gustavo. Ini terlihat ketika pada akhirnya Papa Victor diturunkan sebagai starter, karena mungkin maksudnya mengistirahatkan Nick agar bisa benar-benar fit dan siap bertarung di ACL 2 nanti. Tapi hasilnya Papa Victor malah sering melakukan kesalahan, dan ini tentunya adalah evaluasi bagi Persib Bandung di musim depan atau mungkin paling dekat di putaran kedua nanti. Apakah perlu menambah pemain, bongkar pasang pemain lagi beberapa, agar Persib benar-benar memiliki skuad kedalaman yang sepadan. Karena kita harus akui, kita sekarang bermain di dua turnamen maksud saya, yaitu Liga 1 dan juga ACL 2, dan tentunya dengan jadwal padat seperti ini, bongkar pasang pemain hal yang wajib, dan tentunya pemain yang memiliki kualitas merata sangat diperlukan oleh Persib Bandung. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini, bobotoh spill dulu lah karena ini weekend. Assalamualaikum.